Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Cardiansah dari Teknik Informatika reguler semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan etika profesi dengan industri 4.0. Sebelum kita mengetahui hubungan etika profesi terhadap industri 4.0, kita akan membahas dulu pengertian etika profesi. Yang pertama, pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, bentuk tunggal dari kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Menurut Brooks pada tahun 2007, etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan-permasalahan di dunia nyata. Yang kedua yaitu pengertian profesi. Pengertian profesi adalah profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Dan ini adalah pengertian dari etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, itu adalah pengertian dari etika profesi. Selanjutnya, yaitu perkembangan industri. Dari mulai industri 1.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan, akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena arah angin tidak menetap atau sering berubah-ubah. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Selanjutnya yaitu revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Saat itu, mesin yang masih menggunakan tenaga uap mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Tetapi masih ada kendala yang masih menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0.
Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil. Listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta kemampuan berhitungnya semakin canggih. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Nah, yang terakhir yaitu revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas dan dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Contoh terdekatnya, munculnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Revolusi industri 4.0 bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, justru membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, itu tadi yaitu revolusi industri dari mulai industri 1.0 sampai dengan industri 4.0. Setelah kita mengetahui pengertian etika profesi dan perkembangan industri, nah ini yang terakhir yaitu hubungan etika profesi terhadap industri 4.0. Hubungan etika profesi terhadap industri 4.0 yaitu ada dua. Yang pertama, data dan ketimpangan sosial. Internet dan segala hal yang ada di dalamnya telah menghubungkan seluruh wilayah dunia secara nyata, memudahkan dan membuat kehidupan sangat efisien. Hampir seluruh aktivitas manusia terhubung satu dengan yang lain. Dimanapun dan untuk keperluan apapun, internet menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari. Sistem cloud dan big data terbentuk lewat konektivitas manusia satu dengan yang lain yang difasilitasi mesin pencari dan media sosial. Dengan data yang sedemikian besar tentang apa saja, termasuk juga menyangkut perilaku manusia, berbagai bisnis dapat diciptakan. Selain sisi ancaman ketimpangan sosial dan moral hazard, dalam partisipasi data, dunia juga mencatat sisi positif yang dapat menguatkan integritas manusia. Industri 4.0 telah melahirkan teknologi big data dan blockchain. Teknologi blockchain merupakan teknologi yang merevolusi cara internet, perbankan, dan aplikasi tanpa server, bersifat terdesentralisasi dan transparansi, serta aman karena setiap peristiwa yang tercatat dalam blockchain tidak dapat berubah. Yang kedua yaitu robotik, artificial intelligence, dan pengangguran. Sejak revolusi industri 4.0 bergulir, ada dua pihak yang merasa sangat terganggu. Pertama, para pebisnis raksasa retail dan transportasi. Kedua, para pekerja buruh atau pekerja dengan risiko tinggi yang pekerjaannya dapat dikerjakan robot atau peralatan yang dikendalikan oleh artificial intelligence atau AI. Studi PwC menunjukkan bahwa penggunaan artificial intelligence selain menghilangkan banyak pekerjaan, juga menghasilkan pekerjaan baru. Khusus di UK, 7 juta pekerjaan hilang.
tetapi 7,2 juta pekerjaan baru muncul. Yang hilang adalah pekerjaan yang bersifat manual seperti teller bank, dan pekerjaan baru yang tercipta adalah pekerjaan yang membutuhkan sentuhan manusia, seperti perawatan kesehatan tidak bisa digantikan oleh mesin. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, revolusi industri 4.0 justru memberi kesempatan untuk Indonesia berinovasi. Revolusi yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Sumber dari info.umg.ac.id. Era industri 4.0 telah melahirkan optimisme, pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan, perkembangan selera pasar yang mendorong gairah pasar dan inovasi produksi, sehingga kesejahteraan manusia diharapkan meningkat. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.